Pemilik butik ternyata mengenal Seo Dongju. Namun Dongju tidak mengingat apapun. Hechul pun merasa kesal, tetapi Dongju mengatakan bahwa dia hilang ingatan. Akhirnya Dongju melepas tangan Hechul dan Hechul berusaha memukulnya tetapi meleset, hingga membuat dia terluka. Saat Enam akan pulang, dia memberikan handphonenya. Dongju juga bertanya siapakah nama Enam. Dari dalam mobil, Hechul masih merasa kesal. Diam-diam dia memberitahu Guho lokasi keberadaan Dongju. Tentu saja setelah menerima pesan dari Hechul, Guho langsung bergerak. Dia pun menelpon Hechul, tetapi Hechul pura-pura mengangkat telepon dari orang lain. Selain itu, Guho juga memberitahu Yum Jang-sun. Saat ini kondisi Yum Jang-sun terasa lesu. Tetapi setelah mendengar kabar dari Guho dia menemukan Dongju, semangatnya langsung berubah. Hingga dia mengatakan bahwa dia tidak sesenang ini walaupun putranya yang sudah meninggal hidup kembali. Beberapa orang suruhan Yum Jang-sun juga tengah mempersiapkan bak mandi dan menunggu kedatangan Dongju. Guho kini menyamar sebagai seorang pengantar barang. Dia berusaha masuk ke dalam butik. Saat itu Dongju melihatnya tetapi dia tidak mengenalinya. Di saat Guho berusaha mengejar Dongju, tiba-tiba pemilik butik menghentikannya. Hal itu tentu saja menyelamatkan Dongju. Wanita itu kemudian meminta Dongju untuk masuk ke dalam. Di lain sisi, di rumah sakit Daesan, ada seorang dokter yang bernama Kang Yi-hyun, yaitu dokter neurologi dan juga dokter Kim Do-so, suami dari Kuk-hee. Mereka sedang mempresentasikan penyakit yang sedang dialami oleh Ketua Cha, di mana Ketua Cha menderita penyempitan otak yang membuatnya sering lupa. Nampaknya kini kondisi Ketua Cha juga semakin memburuk. Tetapi menantunya, Dr. Kim Do-so yang merupakan seorang bedah syaraf berusaha untuk menghiburnya dan tidak perlu merasa khawatir. Kemudian Ketua Cha pun akhirnya mengajak Kim Do-so untuk makan bersama. Mereka pun akhirnya pergi. Anak buah Guho akhirnya masuk ke dalam butik untuk mencari Dongju, tetapi ternyata Dongju sudah pergi. Kini Dongju terlihat sedang makan di sebuah resto. Nah, di tempat yang sama ternyata Ketua Cha dan juga menantunya juga makan di tempat tersebut. Ketua Cha lupa jika hari ini adalah ulang tahun dari Hechul. Namun Ketua Cha juga mengatakan sebenarnya hal yang ingin dia ingat yaitu kata sandi brankas. Saat Dongju akan membayar, ternyata si penjual mengenal Dongju. Penjual itu pun kemudian mendekati Ketua Cha dan bertanya apakah Ketua Cha mempunyai sekretaris baru. Namun Ketua Cha menjelaskan bahwa Dosu adalah menantunya. Penjual itu mengatakan bahwa dia melihat Dongju yang nampak lusuh. Ketua Cha pun buru-buru keluar dan mengejarnya. Sementara itu, Dongju berada di sebuah taman, tiba-tiba seseorang menelpon dari handphone Enam yang bernama Jang Sayum. Ternyata itu adalah Enam yang meminjam handphone dari suaminya. Enam masih penasaran apakah Dongju benar-benar hilang ingatan. Dongju menduga apakah mereka benar-benar sedekat itu, atau jangan-jangan Enam berselingkuh. Tetapi Enam meminta Dongju untuk datang ke rumah kakeknya malam ini. Enam pun memberitahu bahwa nama dia adalah Seo Dongju, bukan Song Hyun. Saat Hechul masuk ke dalam mobil dan melihat Enam sedang menelpon Dongju, dia terlihat sangat kesal. Tetapi Enam justru memperingatkan Hechul untuk berhati-hati lain kali. Ternyata pemilik butik mengatakan bahwa Dongju diberi cuti panjang oleh Ketua Cha. Dan Dongju mendatangi butiknya karena dia berencana menikah. Dan pakaian pengantin wanita yang dipesan oleh Dongju memiliki ukuran yang sama persis dengan Enam. Kemudian Dongju pun berpamitan pergi. Saat itulah Dongju meminta pintu lain untuk keluar. Di situ pemilik butik menunjukkan pintu yang khusus digunakan oleh karyawan. Dongju kembali melihat jasnya yang memiliki lubang bekas peluru. Dia teringat kata-kata Wonbae bagaimanakah Dongju bisa tertembak. Guho pun akhirnya menemukan Dongju yang berada di taman. Dia menyuruh anak buahnya untuk segera maju. Tetapi di saat mendekat ternyata Ketua Cha datang terlebih dahulu. Akhirnya Guho pun kehilangan kesempatan. Dongju tidak mengenali Ketua Cha dan dia terlihat bingung.
Duso berusaha mencari mobil untuk membawa mereka. Karena takut, akhirnya Dongju pun berusaha melarikan diri dengan naik taksi. Tentu saja hal itu membuat bingung ketua Cha. Guho langsung mengejar taksi tersebut, tetapi akhirnya dia kehilangan taksi yang dinaiki oleh Dongju. Dongju pun berhasil kabur dari kejaran Guho. Kemudian Guho kembali dan menemui Yum Jang-sun karena dia kehilangan Dongju. Tetapi Guho mengatakan bahwa sepertinya Dongju tidak mengenalinya. Setelah 6 pulang, dia menemui ibunya dan meminta handphonenya kembali. Tetapi Cha Duk-hye berusaha memperingatkan Enam. Karena kesal, Enam pun akhirnya membahas masa lalunya di mana sang ibu sengaja meninggalkannya di Amerika. Saat itu, Enam berkali-kali mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Di hari kecelakaan ayahnya, Enam kecil mendengar sang ibu mengatakan kepada sekretaris Gong bahwa orang yang membunuh ayahnya adalah Ho Il-du. Untuk membuat Enam melupakan kata-kata tersebut, sang ibu sengaja membawa Enam ke Amerika dan juga meninggalkannya. Tetapi Cha Duk-hye mengatakan bahwa Enam salah paham serta semuanya tidak benar. Cha Duk-hye akhirnya memberitahu bahwa handphone Enam berada di Ho Il-du. Sebelum Enam pergi, dia memperingatkan ibunya walaupun dia sangat cinta kepada Dongju, tetapi dia tidak akan membunuh Haechul yang merupakan suaminya. Hal itu membuat Cha Duk-hye semakin kesal. Enam kemudian menemui Ho Il-du dan mengatakan bahwa dia bertemu Dongju. Saat ditanya di manakah dia bertemu, Enam meminta handphonenya kembali. Kemudian Enam pun langsung meninggalkan Ho Il-du. Kini di rumah ketua Cha akan mengadakan ulang tahun Haechul. Haechul juga menjelaskan bahwa luka di dahinya akibat terpleset saat akan melindungi Enam. Kemudian ketua Cha pulang. Saat melihat Haechul yang terluka, ketua Cha menduga bahwa Haechul ingin mengadu tentang rumah tangganya dan menyuruh dia untuk segera pulang. Namun tiba-tiba ketua Cha melihat bahwa semuanya sedang mempersiapkan pesta. Dia baru teringat bahwa hari ini adalah ulang tahun Haechul. Ketua Cha pun mengatakan bahwa dia hanya bercanda. Di lain sisi, Enam akhirnya mendapatkan handphonenya kembali. Ho Il-du memberitahu Yum Jang-sun bahwa Dongju telah kembali tetapi dia hilang ingatan. Nah, Yum Jang-sun justru memperingatkan Ho Il-du untuk berhati-hati jika ingatan Dongju kembali. Karena orang yang menembak dan juga berusaha membunuh Dongju adalah Ho Il-du. Mendengar hal itu, Il-du mulai khawatir. Dongju melihat profil dari Ho Il-du. Dia teringat bahwa Ho Il-du adalah orang yang dia selamatkan. Namun dia teringat dengan orang yang menembaknya. Tiba-tiba handphone Enam berbunyi. Enam menelpon dan meminta Dongju untuk datang ke rumah kakeknya. Dongju mengatakan bahwa dia sempat bertemu dengan ketua Cha tetapi kabur. Karena Dongju belum bisa mempercayai siapapun termasuk dengan Ho Il-du. Enam pun mengatakan bahwa awalnya dia juga mencurigai Ho Il-du. Tetapi Ho Il-du adalah orang yang menelponnya setiap hari dan menanyakan kabar Dongju. Menurut Enam, jika Ho Il-du benar membunuh Dongju, kenapa dia mengharap korban untuk segera kembali? Hal itu pun tidak masuk akal bagi Enam. Kini Dongju telah sampai di rumah ketua Cha. Saat Taeyeon melihat Dongju, dia langsung memberitahu kakeknya. Semua orang tentu saja kaget. Termasuk dengan ketua Cha yang terlihat sangat senang karena Dongju telah kembali. Dia pun meminta Dongju untuk bergabung dan juga duduk bersama. Karena penasaran, Taeyeon bertanya kenapa Dongju menyebut dirinya sebagai Seung-yeon. Kemudian Dongju mengatakan bahwa dia hilang ingatan serta nama yang dia ingat adalah Seung-yeon. Nampaknya sekretaris Gong dan juga Cha Duk-hye mengetahui sesuatu. Tiba-tiba sekretaris Gong terjatuh setelah Dongju menyebutkan nama Seung-yeon. Akhirnya ketua Cha meminta Duso, Il-du dan juga Dongju untuk masuk ke ruangannya. Di saat akan pergi, Dongju tiba-tiba berbalik serta mendekati Enam karena ingin mengembalikan handphone miliknya. Kemudian saat di depan ruangan ketua Cha, Dongju mengatakan kepada Ho Il-du kenapa dia pura-pura tidak mengenalnya. Sebelumnya, Dongju lah yang menyelamatkan dia saat terjatuh di laut. Namun Dongju kini mengerti bahwa pria yang diselamatkan adalah presidir dari perusahaannya. Dosu kemudian meminta mereka untuk segera masuk. Dongju mengatakan bahwa dia nampak tidak asing saat masuk ke rumah ketua Cha.
Ketua Cha kemudian menduga bahwa ingatan Dongju tidak sepenuhnya hilang. Dia pun meminta Duso untuk membawanya ke rumah sakit. Saat Il-du berusaha untuk mencegahnya, tetapi Dongju mengatakan bahwa dia bersedia untuk diperiksa. Setelah Dongju pergi, Hyo Il-du kemudian menelpon Yum Jang-sun dan mengatakan bahwa Dongju benar-benar hilang ingatan. Tetapi Yum Jang-sun masih bersikeras bahwa Dongju hanya akting. Hyo Il-du kembali memperjelas saat dia tenggelam di laut, Dongju menyelamatkannya. Karena saat itu Dongju mungkin sudah hilang ingatan. Jika dia mengenal Il-du, tentu saja saat itu Dongju tidak akan menyelamatkannya. Di lain sisi, Sekretaris Gong masih terngiang saat Dongju mengatakan dirinya adalah Song Yun. Di saat bersamaan, Du-hye juga menemui Sekretaris Gong dan membahas tentang Song Yun. Sekretaris Gong berusaha untuk tenang dan mengatakan bahwa ada banyak orang di dunia ini yang bernama Song Yun. Du-hye pun berusaha menghibur Sekretaris Gong dengan mengatakan bahwa anak itu sudah meninggal. Kini Dongju dirawat di rumah sakit. Nampak seseorang diam-diam memasuki kamarnya. Saat Dongju tertidur, tiba-tiba sebuah tangan berusaha menutup wajahnya. Tiba-tiba Dr. Kang kembali ke ruangannya, ternyata Ketua Cha datang untuk menemuinya. Karena Ketua Cha sangat penasaran dengan hasil tes yang dilakukan oleh Dongju. Dan di kamar Dongju ternyata ada Yum Jang-sun yang diam-diam menemuinya. Tetapi Yum Jang-sun masih menduga bahwa Dongju hanya pura-pura hilang ingatan. Dongju terbangun dan ketakutan saat melihat Yum Jang-sun. Tiba-tiba Ketua Cha dan Dr. Kang datang. Melihat Dongju yang tidak nyaman, Dr. Kang memberitahu bahwa sekarang Dongju memiliki kunjungan terbatas. Sebelum pergi, Yum Jang-sun mengingatkan Dr. Kang untuk melakukan tes psikolog kepada Dongju karena bisa jadi Dongju hanya pura-pura amnesia. Dr. Kang kemudian bertanya apakah ada hal yang dia ingat akhir-akhir ini. Dongju bertanya apakah hilang ingatannya bersangkutan dengan trauma yang belum terselesaikan. Dr. Kang pun menjawab kemungkinan itu yang dilakukan otak Dongju untuk menutupi traumanya di masa lalu. Sementara itu ternyata Yum Jang-sun telah memasang alat penyadap di kamar Dongju. Kini dia bisa mendengar semua percakapan Dongju dengan Dr. Kang. Di sisi lain, Enam akhirnya pergi ke rumah Dongju untuk menemukan sesuatu yang bisa membuat Dongju mengingat kembali. Dia pun kemudian melihat laci Dongju dan menemukan foto Dongju dengan Suster Agnes. Selain itu, Enam juga melihat cincin yang sudah dipersiapkan Dongju untuk melamarnya. Enam pun buru-buru pergi ke gereja untuk menemui Suster Agnes. Dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Enam memberitahu bahwa saat ini Dongju kehilangan ingatannya. Ternyata ini bukan pertama kalinya Dongju hilang ingatan. Sebelumnya, Dongju pernah kehilangan ingatan saat kecil, dan satu-satunya yang dia ingat yaitu namanya sendiri, Song Yun. Tiba-tiba, Suster Agnes meminta untuk pergi sebentar. Enam menelpon sang kakek dan akan membawa Suster Agnes ke rumah sakit. Dan Suster Agnes adalah orang yang merawat Dongju sejak kecil. Hyo Il-du kemudian bertanya jika ingatan Dongju tidak kembali, bagaimana dia akan membuka berangkasnya. Il-du tahu Ketua Cha kehilangan password berangkasnya karena dia menarik uang dari sumber lain. Ketua Cha memberitahu satu-satunya cara membuka berangkas itu dengan cara meledakkannya. Sementara itu, Dr. Kang akan melakukan pemeriksaan lanjut kepada Seo Dongju. Nampak Seo Dongju tengah berolahraga. Dr. Kang tidak sengaja melihat luka tembak yang ada di tubuh Dongju. Namun ketika ditanya apa yang terjadi dengan luka tersebut, Dongju tidak mengingatnya. Tiba-tiba ada perawat laki-laki yang datang untuk membawa Dongju melakukan pemeriksaan. Dongju pun dipersilakan untuk berbaring di tempat tidur. Dan perawat itu tiba-tiba membiusnya. Di saat bersamaan, Dr. Kang ditelepon oleh Ketua Cha karena dia akan mendatangkan Suster Agnes sebagai kakaknya. Di saat Dr. Kang kembali, dia melihat perawat lain menuju ke kamar Dongju. Menurut perawat tersebut, dia belum membawa Dongju melakukan pemeriksaan. Dr. Kang baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata Dongju dibawa oleh Guho. Nah, di tempat parkir, Suster Agnes melihat ada sesuatu yang aneh. Tetapi Enam langsung membawanya masuk. Ternyata Dongju berkali-kali ditenggelamkan di bak mandi dan dipaksa oleh Yum Jang-sun untuk memberitahu password dari rekening bank Swiss miliknya.